channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Janda Kaya Raya Pemakai Pesugihan. Wanita tua itu terus menunjuk-nunjuk ke arah perkebunan kelapa. Air matanya deras mengalir, namun tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Gila, ujar salah satu orang. Pasti dia sedang duduk di teras sambil melamun lagi, batinku saat berjalan pulang. Dia yang kumaksud adalah Onyah Puja. Begitu kami memanggilnya. Dia adalah janda kaya di desa kami. Setiap kali aku melewati rumahnya, Onyah Puja selalu terlihat melakukan aktivitas yang sama, duduk di teras sambil melamun. Entah apa yang ia pikirkan, tapi mungkin ia terlalu kesepian karena tidak punya siapapun yang bisa diajak mengobrol. Rumahnya cukup besar dan mewah, meskipun desanya lumayan kuno. Dia tidak punya suami ataupun anak. Ia juga tinggal sendirian di rumah tersebut, karena semua orang yang bekerja di rumahnya akan pulang saat menjelang malam. Selamat sore Onyah, sapaku sembari melemparkan senyum lebar. Esa, sini mampir dulu, ada yang mau kutitipkan padamu, panggil Onyah Puja, seraya melambaikan tangan ke arahku. Ayo masuk ke dalam dulu, ajaknya saat aku sudah sampai di dekatnya. Aku mengangguk tanda menyetujui ajakannya. Dengan perlahan aku mengikutinya masuk ke dalam rumah. Saat sampai di ruang tengah, hidungku mencium bau gaharu yang dibakar. Baunya harum memenuhi ruangan. Esa baru tahu kalau Onya suka wewangian gaharu, kataku sambil tersenyum. Bukan hanya baunya yang harum, tapi kalau dibakar menjelang maghrib juga bisa mengundang malaikat keluarga kita yang sudah tiada, ujar Onyah Puja. Dek, perasaanku mendadak tidak enak setelah mendengar perkataan Onyah Puja tadi. Sebentar ya, aku ke dapur dulu, katanya lagi. Aku hanya bisa mengangguk, lalu duduk di kursi yang ada di ruangan tersebut sambil menunggu Onyah Puja keluar. Namun baru beberapa saat duduk, aku sudah mendengar suara anak-anak kecil yang sedang bermain di ruangan lain. Dengan langkah tertahan, aku mencoba mendekati ruangan yang berada di lorong lain rumah itu. Saat aku sudah berada beberapa langkah di dekat pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan keluarlah 3 orang anak kecil berusia 4-5 tahunan, berlarian ke ruangan lainnya. Dan bersamaan dengan itu, Onyah Puja memanggil. Esa, kamu sedang apa? Panggil Onyah Puja. Mulutku terasa terkunci, tidak mampu menjawab pertanyaannya. Untungnya Onyah Puja langsung mengalihkan pembicaraan dan menyerahkan beberapa biji kelapa muda kepadaku. Kebun kelapa baru panen, ini sisa penjualan, ambillah, bawa pulang untuk dibikin minuman, kata Onyah Puja sambil tersenyum. Inilah yang aku suka dari Onyah Puja. Wajahnya begitu bersahaja dan anggun, senyumannya juga sangat khas. Manis, sangat manis.
membuat aku selalu berpikir kalau Onya Puja ini adalah perempuan yang sangat cantik pada saat dia muda dulu. "Esa, kenapa?" tanya Onya Puja masih dengan bibir tersenyum. Onya, cucu-cucu Onya baru datang ya?" tanyaku sedikit gagap. "Cucu," jawab Onya Puja sambil tertawa. "Aku ini mandul, tidak punya anak, Esa," jawabnya yang membuat senyum di bibirku seketika menghilang. Tidak ingin berlarut-larut dalam rasa penasaran, aku bergegas langsung pamit kepada Onya untuk pulang. Karena lamat-lamat sudah terdengar azan maghrib dari musola kecil di dekat rumahku. Di sepanjang jalan aku berlari dengan membawa beban beberapa buah kelapa di karung. Namun saat aku melewati kebun kelapa milik Onya Puja, seketika karung berisi itu bergerak-gerak, membuat jantungku berpacu dengan sangat hebat. Perlahan-lahan ku beranikan diri untuk membuka ikatan karungnya. Dan setelah sedikit demi sedikit terbuka, kemudian blar! Beberapa kelapa menggelinding di dekat kakiku, membuat aku berteriak sekencang-kencangnya. Dan parahnya saat aku berlari, kakiku malah tersandung akar kelapa, hingga membuat aku terjatuh dan kepalaku membentur sebuah batu. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat aku tersadar, aku sudah berada di rumah dengan dikelilingi oleh ibu, ayah, dan juga adik-adikku. "Syukurlah lukanya tidak terlalu parah," ujar ayahku. Saat aku mengerutkan kening, ada rasa perih di sana. Aku mencoba mengingat-ingat kejadian tadi lagi, dan seketika dadaku menjadi sesak. Tadi aku... Shh, jangan dipikirkan. Tadi kau ditemukan Pak Sodikin di pinggir kebun kelapa milik Onya. Mereka pun langsung membawamu kemari, potong ayahku. "Ini minum dulu air kelapa mudanya, biar tubuhmu lebih enakan," ujar ibuku menyodorkan sebiji kelapa yang sudah dikupas atasnya. Kemudian aku pun langsung histeris melihat buah kelapa tersebut. "Tidak, itu kepala, teriakku ketakutan. "Kepala apa, Aisyah? Ini buah kelapa, bukan kepala," kata ibuku meyakinkan. "Bukan, ini kepala. Tadi dia mengejarku hingga aku jatuh. Jauhkan dariku, buang jauh-jauh," ujarku sambil menangis keras. 1 tahun berlalu, cerita beralih ke 5 orang pemuda yang sepertinya baru saja tiba di desa tersebut. Mereka nampak sangat senang dan menikmati suasana desa yang masih nyaman dan jauh dari keramaian. Senda gurau terjadi di antara mereka, saling dorong dan tertawa. "Permisi Pak, rumah Nenek Puja di mana ya?" tanya salah satu di antara pemuda tersebut. "Maksud kalian Onya Puja?" tanya si bapak-bapak memastikan lagi apa yang ditanyakan oleh si pemuda. "Iya Pak," jawab si pemuda. "Sudah dekat kok, kalian lurus saja. Nanti di sana ada rumah besar satu-satunya. Itulah rumah milik Onya," jawab bapak-bapak itu. "Oke Pak, terima kasih ya," kata mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Si bapak itu hanya diam tanpa menjawab ucapan dari pemuda itu. Singkatnya mereka semua pun akhirnya sampai di halaman rumah besar bergaya kuno tersebut. "Wow, ini beneran rumah nenekmu?" tanya salah satu pemuda. "Kemungkinan iya. Untuk memastikannya lebih baik kita masuk saja yuk." Pintu rumah sedikit terbuka, dan di meja kecil yang ada di teras rumahnya ada segelas teh yang masih hangat. "Permisi, permisi." Setelah memanggil beberapa lama, akhirnya sosok Onya Puja keluar. "Iya, kalian mau cari siapa ya?" ujarnya seraya menyipitkan kedua matanya. "Saya Ihsan, anaknya Bu Wilda.
cucu dari kakek Jamal, sepupunya Nenek Puja. Apa benar di sini rumah Nenek Puja? Jawab salah satu pemuda yang berkulit coklat dan berwajah tampan itu. Onya Puja terlihat mengerutkan kening. Ia seolah mencoba mengingat-ingat, hingga akhirnya ia tertawa dan memeluk erat si pemuda. Ya Tuhan, cucuku sudah besar ya sekarang. Ingat, dulu terakhir ketemu kan sekitar 15 tahun yang lalu ya, ucap Onya Puja. Masih kecil, masih suka nangis, sekarang sudah besar seperti ini, lanjutnya lagi. Ihsan tersenyum senang mendapatkan sambutan yang sebegitu hangat oleh Nenek Puja. Oh ya, Nenek sampai lupa, temanmu yang berlima ini belum dikenalkan pada Nenek. Sini, kenalan dulu, ujar Onya Puja. Kami cuma berlima, Nek. Ihsan, Kiki, Riva, Dayu, sama Deden, kata Ihsan pelan. Oh, Nenek pun tertawa. Maaf, maklumlah, akhir-akhir ini mata Nenek sudah mulai rabun, sudah dimakan usia, jawab si Nenek Puja. Namun setelah berkata seperti itu, Onya Puja langsung masuk ke dalam rumah. Ihsan tidak menaruh curiga sedikit pun dengan gelagat sang nenek. Ia beranggapan kalau itu adalah hal yang wajar dirasakan oleh lansia. Saat mereka masuk ke dalam rumah, merasa seperti ada sesuatu yang berbeda di rumah itu. Tapi entah apa itu. Nek, maaf, kami kan sebenarnya mengerjakan tugas dari sekolah. Bolehkah jika kami menginap di rumah Nenek beberapa hari? Tanya Ihsan mendekati Nenek Puja yang sedang duduk di kursinya. Wajahnya tiba-tiba ceria lagi. Beliau langsung mengangguk senang, lalu mengantar para pemuda itu ke kamarnya masing-masing. Jumi, panggil Onya Puja. Seorang wanita berusia 30 tahunan berjalan ke arahnya. Masak yang enak untuk cucu-cucuku yang baru datang ini ya Jum. Ini uangnya. Untuk beli ayam, kamu belikan ayam 2 ekor, ujar Onya Puja seraya memberikan lembaran uang kepada Jumi. Tanpa banyak bicara, Jumi langsung berjalan pergi keluar rumah untuk membeli ayam. Sementara di kamar yang ditempati oleh masing-masing pemuda, mereka membereskan barang bawaannya dan sejenak beristirahat. Saat terlelap, Kiki merasa ada nafas hangat yang berhembus di telinganya. Namun saat ia terbangun, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ia dan beberapa patung kecil yang ada di atas meja. Ia menarik nafas panjang, namun ia tiba-tiba saja menghirup bau busuk yang menyengat berada di sekitarnya. Yang ia ingat bahwa bau busuk seperti itu adalah tanda-tanda adanya sosok yang tidak kasat mata di sekitarnya. Mengingat hal itu, Kiki langsung berlari keluar kamar, dan ternyata teman-temannya sedang berkumpul di ruangan lain bersama Onya Puja. Ia lalu ikut bergabung mencoba untuk melupakan apa yang baru saja ia alami. Malam hari rumah besar itu nampak sedikit ramai karena kedatangan 5 pemuda tersebut. Mereka tertawa dan bercanda hingga larut malam. Saat kelimanya sudah mulai mengantuk, mereka pun masuk ke kamar yang sudah disediakan. Kiki melangkah perlahan. Ia nampak ragu saat akan masuk ke dalam. Dan wush, angin dingin kembali menerpa tengkuknya, membuatnya merinding seketika. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, namun saat akan masuk ke dalam kamar, terdengar suara Onya Puja memanggilnya. Awalnya Kiki nampak ragu untuk mendekat, namun karena dirasanya sosok itu adalah Onya Puja yang asli, ia pun langsung mendekat. Ada apa, Nek? Tanya Kiki. Mereka mau kamu pegang ini, simpan, jangan pernah dilepaskan pada tubuhmu,
ujar Onya Puja terdengar aneh. Maksud nenek, mereka siapa? Aku tidak mengerti apa yang nenek maksud, ujar Kiki. Shh, jangan pernah keluar rumah, apalagi ke kebun itu, ujar Onya semakin aneh. Kiki menarik nafas berat. Ia mulai takut berada di rumah itu. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berlari masuk ke dalam kamar. Di kamar ia sangat susah sekali untuk memejamkan mata karena kata-kata Onya Puja selalu terngiang-ngiang di telinganya, membuat perasaannya jadi tidak enak setiap kali teringat itu. Suara ketukan pintu kamarnya membuat Kiki kaget. Ketukan itu berjumlah ganjil, hanya 3 kali saja. Jantung semakin tidak karuan. Dari arah luar jendela terdengar suara seseorang yang sedang memotong-motong sesuatu yang keras. Dengan tangan gemetar, Kiki mencoba melihat melalui celah jendela. Terlihat sesosok perempuan berdaster putih dengan corak bunga-bunga hitam sedang mengupas kelapa. Namun saat mata Kiki lebih lama memperhatikan, buah kelapa tersebut tiba-tiba berubah menjadi kepalanya sendiri. Diiringi dengan si perempuan itu menatap ke arah jendelanya, seakan-akan tahu kalau ada seorang yang sedang memperhatikan kegiatannya dari balik jendela. Kiki berjalan mundur, jantung berdegup sangat kencang. Nafasnya berat terdengar. Perlahan-lahan tangannya membuka pintu. Dan setelah pintu terbuka, ia langsung berlari ke arah kamar Ihsan. San, buka San. Ada apa Ki? Malam-malam begini kok teriak-teriak? Jawab Ihsan. Anu San, ada hantu. Perempuan berdaster putih lusuh bermotif bunga-bunga hitam. Ia memotong-motong kepala San, aku takut, ujar Kiki. Ah, pasti kamu mimpi itu. Mana ada hantu pakai daster motif bunga-bunga. Hayalan kau saja itu Ki, jawab Ihsan. Aku serius San, dari tadi aku belum tidur, ujar Kiki lagi. Ya sudah, mana? Tunjukkan, aku mau lihat hantu yang memakai daster bunga-bunga itu, ujar Ihsan sambil tertawa. Saat mereka berdua berada di dalam kamar dan Ihsan membuka jendela tersebut, anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Nah, mana? Tanya Ihsan. Kiki langsung menceritakan apa yang ia alami sejak pertama menginjakkan kaki di rumah itu pada Ihsan. Namun sepertinya Ihsan tidak sedikit pun mempercayai perkataan Kiki. Sudah malam Ki, mending kamu tidur, biar besok bisa survei tempatnya pagi-pagi, ujar Ihsan mengakhiri pembicaraan. Boleh aku tidur di kamarmu saja San, di lantai juga tidak apa-apa kok. Di sini sendirian aku merasa tidak nyaman San, ujar si Kiki. Ah, kau kan sudah besar, lagi pula teman-teman yang lain juga nyaman-nyaman saja tidur di sini. Sudah Ki, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal, jelas si Ihsan. Kiki menghela nafas mendengar penolakan dari Ihsan. Malam semakin larut. Suara burung buak terdengar menggema di sekitar halaman rumah. Pertanda bahwa akan ada seseorang yang akan meninggal. Keesokan harinya mereka bangun dengan wajah yang ceria. Makanan lezat sudah tersedia. Ikan haruan goreng dan telur bebek goreng serta sambal bawang. Juga sepiring nasi hangat dengan cepat berpindah ke perut mereka. Loh, teman kalian satunya mana? Tanya Onya Puja. Paling masih tidur Nek, soalnya tadi malam dia seperti ketakutan sendiri, jawab Ihsan sambil tertawa. Jum, coba panggilkan anak itu, kasihan dia belum sarapan, ujar Onya Puja. Beberapa saat kemudian Jumi datang setelah disuruh memanggil Kiki. Kamarnya kosong Onya, ujar Jumi. Onya Puja mengerutkan keningnya. Sudah Nek, jangan khawatir, palingan dia jalan-jalan,
ujar si Ihsan. Onya Puja beranjak dari duduknya, ia berjalan tergesa-gesa ke arah kamar Kiki. Di dalam kamar itu ia menemukan benda yang tadi malam sempat ia berikan sudah tergeletak di lantai. Ia menangis sambil memegangi erat benda tersebut, membuat Ihsan dan teman-temannya merasa heran. Lalu Onya berjalan keluar, ia membisikkan sesuatu kepada Jumi. Dan Jumi langsung bergegas menuju keluar rumah menemui tukang kebun yang tengah memotong rumput di halaman. "Ada apa, Nek?" tanya Ihsan. Tidak ada jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Ihsan. Keempat pemuda itu saling bertatapan, mereka mulai curiga jika ada sesuatu yang telah terjadi. "Nek, ada apa sebenarnya?" tanya Ihsan lagi. "Temanmu di bawah mereka," ujar Onya Puja seperti menyembunyikan sesuatu. "Mereka?" Belum selesai pertanyaan itu, tiba-tiba si tukang kebun masuk ke dalam rumah untuk mengambil semacam sesajen dari dapur, lalu kembali berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Ihsan dan ketiga temannya langsung mengikuti kemana si tukang kebun akan pergi. Walau mereka sempat diusir dan disuruh kembali ke rumah, tapi ketiganya tetap melangkah mengikuti. Si tukang kebun menaruh sesajen itu di depan jalan memasuki kebun kelapa yang sepertinya tidaklah begitu besar. "Ucapkan salam dan permisi sebelum masuk ke dalam," pesan tukang kebun dengan nada suara dingin. Mau tidak mau membuat keempat pemuda tersebut harus mengikuti setiap perkataan tukang kebun itu. Satu persatu mereka masuk ke dalam area kebun kelapa. Baru beberapa langkah saja sudah terasa hawa yang sangat berbeda. Padahal pada saat itu masih pagi-pagi. Tiba-tiba ada sebuah kelapa yang sudah tua jatuh begitu saja ke tanah. Riva menghela nafas panjang sambil mengelus dadanya, karena memang jatuhnya kelapa itu hanya berjarak kurang lebih 5 jari darinya. Tempat ini kalau dilihat mata manusia memanglah sangat sempit, tapi sebenarnya tempat ini adalah perkampungan dari mereka yang terlihat, ujar si tukang kebun. Mendengar perkataan tukang kebun, Ihsan dan ketiga temannya saling pandang dan berjalan sambil berpegangan tangan. Cukup lama mereka berputar-putar di kebun tersebut. Banyak sekali buah-buah kelapa yang jatuh dan dibiarkan begitu saja di sana. Dengan membacakan sesuatu yang terdengar cukup aneh di telinga para pemuda, tukang kebun itu terus mengelilingi sebuah pohon mangga yang anehnya berada di daerah sana. Banyak sekali akar-akar kecil menjuntai dari pohon mangga itu. Dan untuk beberapa saat kemudian tukang kebun memukul-mukul pohon tersebut dengan lidi yang diambil dari daun kelapa kering. Dari sisi yang lain terlihat tubuh Kiki yang sudah memucat dan kaku, duduk tersandar di pohon tersebut. Para pemuda nampak kaget, bingung juga ketakutan melihat pemandangan tidak biasa itu. Berbeda halnya dengan ekspresi si tukang kebun. Ia begitu tenang. "Teman kalian sudah kehilangan nyawanya. Lebih baik sekarang kita bawa mayatnya ke rumah untuk segera dibersihkan," ujar si tukang kebun. Tubuh Ihsan gemetar, ia merasa sangat bersalah karena tadi malam menolak Kiki untuk ikut tidur di kamarnya dan tidak menyangka kalau malam itu adalah malam terakhirnya melihat Kiki dalam keadaan bernyawa. Mayat Kiki diangkat dan dibawa pulang. Onya Puja sudah menunggu di teras rumahnya. "Ada apa ini, Nek? Apakah ini merupakan kerjaan nenek?" cecar Ihsan. "Sudah, Onya tidak tahu menahu soal ini. Kita juga tidak tahu akan terjadi hal seperti ini kan?" ujar Jumi angkat berbicara.
tidak terima majikannya dituduh seperti itu oleh Ihsan. Betul kata kakek, nenek sudah bersekutu dengan setan, pesugihan. Onya Puja tidak bisa berkata-kata. Ia menangis sampai-sampai bahunya bergetar. Kalian itu sangat tidak sopan, tidak baik berbicara seperti itu dengan orang tua, tegur tukang kebun. Tadi malam Kiki juga mengatakan kalau nenek memberikannya sesuatu dan bertingkah sangat aneh. Juga tidak lama setelah menerima benda itu, Kiki mulai merasakan hal-hal ganjil. Apa kalian masih bisa mengelak kalau semua ini bukan ulah dari pesugihan? Tukas Ihsan. Benda ini adalah jimat, penangkal dari gangguan-gangguan mereka. Karena dari awal kalian datang, aku sudah melihat sosok lain, sosok yang sangat dekat dengan teman kalian itu. Makanya aku memberikan jimat ini untuknya, agar mereka tidak dapat menyentuhnya, ujar nenek Onya Puja. Ihsan sangat terpukul, begitu juga dengan teman-temannya. Bagaimana caranya aku mengatakan tentang kematian Kiki pada kedua orang tuanya? Kata Ihsan terisak. Kita katakan katakan yang sejujurnya, jangan berbohong, potong Onya Puja. Berbicara memang gampang, tapi pasti kami yang akan terkena imbasnya. Aku akan ikut mengantarkan jenazah anak ini kepada keluarganya. Aku akan menjelaskan semuanya. Jujur tidak akan membuat mereka memaafkan kita. Setidaknya dengan mengatakan sebuah kejujuran, kita akan terlepas dari bayang-bayang rasa bersalah, ujar Nenek Uya. Ya, aku setuju dengan nenekmu. Sebelum dibawa untuk diantar ke keluarganya, mayat Kiki terlebih dahulu diawetkan dengan bahan-bahan alami. Sebelum dibawa untuk diantarkan ke keluarganya, mayat Kiki terlebih dahulu diawetkan dengan bahan-bahan alami yang berupa daun khusus yang biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat. Singkat cerita, saat mayat Kiki sudah sampai pada keluarganya, mereka nampak sangat marah dan mencoba menuntut juga menyalahkan teman-teman Kiki. Namun untungnya semua bisa diatasi oleh Onya Puja. Beliau menyerahkan sebagian hartanya untuk disumbangkan kepada keluarga Kiki. Semua ini terjadi bukan karena kemauan kami. Saya benar-benar menyesal karena sudah lengah dalam mengawasi anak-anak ini, ucap Onya Puja dengan air mata yang berlinang. Tangan keriputnya pun bergetar. Semuanya sudah terjadi, doakan saja, semoga cucuku tenang di alam sana. Sepulangnya Onya Puja terlihat semakin sering melamun dan menangis tanpa sebab. Ia juga menjadi sering sakit-sakitan. Seperti halnya hari itu, Esa dan ibunya juga beberapa orang warga sedang berkumpul di rumah Onya Puja untuk menjenguk beliau yang sedang sakit. Onya, jangan terlalu banyak pikiran, kata Esa seraya memegang tangan Onya. Aku kecewa dengan diriku sendiri, Esa, ucap Onya Puja. Mereka semua saling bertatapan. Hingga menjelang malam, satu persatu dari mereka mulai pulang ke rumah masing-masing, dan tinggallah Onya Puja seorang diri. Keesokan harinya, saat orang-orang sudah mulai beraktivitas seperti biasanya, terlihat seorang wanita tua yang berjalan tergopoh-gopoh mendekati beberapa orang petani. Wanita tersebut menarik salah satu orang dan membawanya ke dekat kebun diikuti oleh yang lainnya. Sambil menangis, si wanita tua menunjuk-nunjuk ke arah dalam kebun kelapa. Ada apa? Si wanita tua itu terus menunjuk-nunjuk ke arah kebun kelapa, sementara air matanya semakin deras mengalir. Kau mau kelapa? Dengan cepat si wanita tua menggeleng, dan tangannya masih tetap menunjuk ke arah kebun. Gila ini orang, Dul, gila. Lalu orang-orang kemudian meninggalkannya.
Saat salah satu orang kembali menatap ke belakang, terlihat si wanita tua masih menatap lekat ke arah kebun kelapa. Sementara itu di rumahnya Onya Puja, Jumi baru saja selesai memasak dan bermaksud untuk memberi makan Onya. Namun saat dicek ke dalam kamarnya, beliau tidak ada di kamarnya. Sampai sore hari tetap tidak ada tanda-tanda Onya kembali ke rumah. Bahkan sampai keesokan harinya, barulah setelah sehari semalam tidak ada tanda-tanda kepulangan Onya Puja. Jumi mulai mencari ke orang-orang. Barangkali ada yang melihat Onya Puja. Namun jawaban orang-orang semuanya sama. Tidak ada satupun di antara mereka yang melihat Onya Puja. Hingga 3 hari kemudian, saat beberapa orang melewati kebun kelapa, tercium aroma busuk yang menyengat dari dalam perkebunan, membuat orang-orang curiga ada yang tidak beres di sana. Dan setelah izin juga dikepalai tukang kebun Onya, mereka masuk ke area kebun. Bau busuk semakin menyengat. Dan tidak butuh waktu lama untuk menemukan sumber bau tersebut, orang-orang dibuat ketakutan saat melihat pemandangan mengerikan di depan matanya. Bahkan beberapa orang muntah sejadi-jadinya. Tubuh Onya Puja ditemukan di kebun kelapa itu dalam keadaan sudah memburuk setelah 3 hari lebih menghilang. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebab kematian beliau dan kenapa beliau bisa berada di kebun tersebut. Namun yang sangat mengejutkan adalah ketika 3 hari selepas pemakaman, Ihsan yang baru tiba di desa itu masuk ke dalam kamar neneknya dan menemukan 3 buku catatan neneknya. 2 buku menceritakan tentang semua hal yang ia alami. Bahkan menuliskan betapa bahagia ia ketika kedatangan Ihsan yang memanggilnya nenek. Seluruh kekayaannya pun diserahkan untuk Ihsan, yang membuat Ihsan menangis sejadi-jadinya. Dan saat membaca buku ketiga, tertulis bahwa dulu Onya Puja memiliki seorang suami, yang keduanya begitu bahagia. Namun sayang harapan pernikahan mereka yang indah harus hancur ketika sudah memasuki tahun ke-10. Setelah menikah, Onya Puja tidak kunjung hamil. Dan saat diperiksakan ke orang yang mengerti, katanya Onya Puja mandul. Suaminya Onya Puja mulai uring-uringan. Sering ketahuan main perempuan bahkan tanpa memikirkan rasa kasihan kepada Onya Puja. Laki-laki itu membawa perempuan yang hamil, anak suaminya tersebut, ke rumah mereka, tinggal bersama di sana. Dan setiap hari Onya diperlakukan layaknya pembantu dalam mengurusi istri muda suaminya tersebut. Namun begitu, Onya tetap terlihat tegar dan bahagia, menyembunyikan semua sedihnya dalam keramat tamahan dan senyuman. Bahkan saat si istri muda melahirkan, Onya Pujalah yang mengasuh kedua anak tiri suaminya, hasil pernikahan si istri baru dengan suaminya yang dulu. Akan tetapi siapa yang bisa menebak hati seseorang? 5 tahun semenjak melahirkan istri muda, suaminya itu meninggal. Setelah sebelumnya batuk bertahun-tahun hingga kehilangan suara. Di buku itu juga dituliskan kalau setiap makanan yang disuguhkan untuk istri muda dan juga anak-anaknya sudah ia campuri dengan kikiran gangsa, racun olahan yang terbuat dari 41 macam bahan, yang mampu membuat target menderita selama bertahun-tahun menjelang kematiannya. Dan setelah kematian istri dan anaknya, si suami menjadi sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal. Dan rasa sesal Onya Puja kemudian muncul setelah kematian suaminya. Ia menyesal, sangat-sangat menyesal dengan apa yang pernah ia lakukan.
bahkan pada anak-anak kecil yang tidak bersalah. Itulah yang membuat Onya Puja menjadi sering melamun dan bersedih. Arwah-arwah anak-anak dan madunya itu masih menghantui di rumah tersebut, yang merupakan tempat terakhir mereka saat kematiannya. Dan itu juga yang menjadikan Jumi takut untuk tinggal di sana, karena seringnya ada penampakan menakutkan. Dan di lembar terakhir, Onya Puja juga menuliskan tentang kampung gaib yang berada di kebun kelapa tersebut. Mereka yang berada di sana memaksa Onya Puja harus selalu memberikan sesajen agar mereka yang di kebun itu tidak mengganggunya. Namun karena sudah sangat tua, membuat Onya Puja sering lupa akan sesajen yang harus ia berikan. Mungkin itu sebabnya Kiki menjadi korban karena ia sangat lemah dibanding teman-temannya. Hingga hal itu yang membuatnya dijadikan target oleh mereka yang tidak kasat mata. Tapi karena mayat Kiki ditemukan sebelum membusuk, makanya Onya Pujalah yang akhirnya menjadi korban, pikir Ihsan, namun matanya kembali terbelalak saat melihat tulisan lainnya. Setelah aku mati, semoga saja tidak akan ada lagi korban-korban lainnya. Tertanda Armila Puja. Dek, jadi apa jangan-jangan nenek mati bunuh diri, menyerahkan jiwanya untuk mengabdi di kampung itu? Batin Ihsan. Selamat sore Ihsan. Iya, saya pamit. Saya mau berhenti kerja di sini, ucap Jumi. Ihsan menghela nafas, lalu tersenyum menatap Jumi. Ia juga mengambil uang untuk diberikan kepada Jumi sebagai gaji terakhirnya. Terima kasih sudah melayani dan menemani nenek ya, kata Ihsan setelah Jumi pergi. Ihsan mulai merasakan adanya hal-hal ganjil di dekatnya, mulai dari terciumnya bau-bau busuk dan hembusan nafas serta suara tawa anak-anak kecil yang terdengar menggema. Aku minta maaf atas perbuatan nenek kepada kalian. Aku berharap kalian bisa berdamai dengan semua masa lalu kehidupan kalian, ucap Ihsan sebelum mengunci pintu rumah. Saat hendak pergi, ia berpesan dengan Esa. Gadis itu tersenyum menatap Ihsan. Ihsan pun membalas senyumannya. Ia sudah tahu apa yang pernah terjadi menimpa gadis itu sebelumnya, tentang kejadian Esa yang hampir gila setelah mengalami gangguan dari penunggu kebun kelapa. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Janda Kaya Raya Pemakai Pesugihan. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pengalaman buat kita semua. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga pula kita selalu dalam lindungan Allah. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.